Ternate. Dalam hal ini diwakili oleh Jogugu Kesultanan Ternate. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Halmahera Utara, Bapak Ibu para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Joe Kolano Malamolano Budan Ternate yang sedianya beliau hadir pada malam hari ini bersama kita semua. Namun pada saat yang sama beliau sementara menerima ada kunjungan tamu dari Jakarta yang memang tidak sempat ketemu di Ternate, dan mendengar beliau posisi sementara ini berada di Tugelo. Jadi para tamu ini kebetulan langsung menyampaikan beliau di Tugelo, dan malam ini sementara ada acara bersama. Jadi beliau menyampaikan permohonan maaf. Mudah-mudahan acara yang sudah beliau hadiri tadi tidak mengurangi nilai dan khidmatnya acara pada tadi siang sampai pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, al-qailun fi mahkamil ayatil bayyinat. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Penguasa alam semesta, atas segala rahmat dan inayahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijriah. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini mudah-mudahan dicatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada baginda Rasul Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di atas persada bumi ini. Kita hanya bisa berharap, berdoa, bermohon, meminta kepada Allah, semoga di penghujung kehidupan kita lidah ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Wakil Bupati dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kami selaku Jogugu Kesultanan Ternate dan sekaligus mewakili Joe Kolano Malamolano Budan Ternate bersama perangkat adat Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Terus terang saja kedatangan kami dari Kesultanan Ternate yang baru pertama kali menghadiri acara Pesta Rakyat di Igobula ini. Ketika pertama kali kami datang, kami tidak pernah berpikir bahwa acaranya semeriah ini. Tapi alhamdulillah, apa yang telah kami lihat, apa yang kami saksikan, dan bukan hanya sebuah pendengaran yang kami dapatkan, tetapi sebuah bukti bahwa luar biasa ternyata betapa keinginan kita untuk mengembalikan cerita-cerita sejarah tentang kebesaran Igobula
yang punya kaitan dengan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore yang berusaha untuk kita bangkitkan kembali pada hari ini memang telah nampak bahwa pada akhirnya sejarah tidak bisa kita lupakan begitu saja. Apa disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi, bahwa ini tidak hanya menjadi sebuah cerita lisan, tetapi juga menjadi sebuah catatan sejarah yang akan dikenang oleh generasi-generasi kita. Karena bagaimanapun juga, ketika saya pernah bertanya kepada Joe Polano, almarhum pulang-pulang Sultan Kula Farsyah, beliau pernah mengatakan bahwa kedaulatan tertinggi dalam Kesultanan Ternate itu adalah Balakusu Sekano-Kano. Kata Balakusu Sekano-Kano, bala artinya rakyat. Kusu-kusu yang kita kenal dengan kusu-kusu kalau bahasa Indonesia itu bilang ilalang. Maka kano-kano itu adalah bunga yang tumbuh di antara kusu-kusu. Kalau orang lihat ada kusu-kusu, pasti ada bunga-bunga putih-putih itu yang tumbuh di antara kusu-kusu. Kusu-kusu itu diibaratkan dengan masyarakat muslim, dan kano-kano itu diibaratkan dengan masyarakat non-muslim. Artinya, di dalam kesultanan kita tidak mengenal apa agama kita, tetapi kita mengenal siapa adalah bagian dari kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Makanya di Ternate itu ada kapita Cina, ada kapita Kristen. Kita berikan mereka tempat di Kesultanan Ternate untuk melihat lebih dekat bagaimana kehidupan kerukunan beragama. Bahkan kalau kita kenal saat ini ada istilah yang disebut dengan moderasi beragama. Maka Kesultanan hadir pada hari ini memberikan sebuah kesejukan bagi masyarakat. Apa disampaikan oleh Joe Polano tadi mengembalikan bahwa Maluku Utara akan menjadi mercusuar tentang kebesaran Islam itu sendiri. Karena jauh sebelum itu kita sudah mendakwahkan Islam di mana-mana. Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Baca dan Tenoro. Dengan sebuah falsafah yang kita kenal, yaitu adat matoto agama, agama matoto kitabullah, kitabullah matoto jauh Allah Ta'ala. Bahwa adat itu bersumber dari Al-Quran, dan Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adat bersumber dari agama, agama bersumber dari Al-Quran, Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya secara tidak langsung, ketika kita melaksanakan adat kebiasaan kita, maka secara tidak langsung kita telah melaksanakan sebagian dari perintah agama itu sendiri. Maka oleh sebab itu, peringatan Isra wal Mi'raj yang kita lakukan pada malam hari ini, kami berharap tidak merupakan sebuah kegiatan seremonial belaka, tetapi jauh daripada itu ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Kalau kita melihat dalam perintah-perintah agama, ketika Allah perintahkan kita untuk melakukan ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, maka Allah melalui malaikatnya Jibril alaihissalam, Allah berikan perintah itu untuk disampaikan kepada baginda Rasul. Tetapi ketika Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk mendirikan ibadah salat, Allah sendiri yang langsung mengundang Rasulullah untuk menerima perintah ibadah salat ini. Artinya ibadah salat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini ketika orang tidak melakukan ibadah salat? Apalah arti pangkat dan jabatan kita, apalah arti harta dan kekayaan kita, apalah arti anak keturunan kita, kalau kita tidak mampu melakukan ibadah salat dalam kehidupan kita. Karena salat menjadi sebuah barometer, indikator tentang kebaikan seseorang. Bahkan salat menjadi ukuran ketika orang meninggalkan kehidupan ini, apakah surga ataukah neraka yang akan ia dapatkan. Makanya Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka dipastikan seluruh amal perbuatannya pasti baik. Dan apabila salatnya buruk, maka dipastikan seluruh amal perbuatannya pasti buruk. Maka salat menjadi barometer. Tapi ada orang bilang begini, bertanya kepada Pak Ustaz,
Tetangga saya orangnya rajin ibadah, 5 waktunya luar biasa, tahajudnya luar biasa, duhanya luar biasa. Terus, tapi karotanya juga luar biasa. Sakiti hati orang juga luar biasa, zalimi orang juga luar biasa, ambil hak orang juga luar biasa. Padahal setiap hari dia sujud dan rukuk kepada Allah. Bagaimana dengan salat mereka? Ternyata orang seperti ini dia hanya mengangkat tangan ketika takbir. Orang seperti hanya melakukan rukuk, hanya melakukan sujud, tapi tidak pernah menghadirkan Allah dalam setiap gerakannya. Dia mengangkat takbir, tapi pikirannya tidak pernah hadirkan untuk Allah. Dia berdua zikir kepada Allah, tapi bukan Allah yang dia ingat, hanya sebuah ucapan kalimat lafaz Allah yang dia keluarkan. Kadang dalam kehidupan kita, orang dari pagi mau keluar rumah cari dompet, tidak dapat. Mai tua dapat bafeto, anak-anak dapat bafeto, tidak tahu taruh dompet di mana. Waktu cari 1 hari tidak dapat, tapi begitu masuk waktu sholat maghrib, begitu mengangkat tangan takbir Allahu Akbar, begitu mau baca Al-Fatihah, tiba-tiba ingat astagfirullah, padahal dompet itu ada di atas kulkas. Ketika cari tidak ketemu, tapi ketika sholat baru kita ingat dompet. Artinya pada saat itu ternyata kita tidak pernah menghadirkan Allah dalam setiap gerakan kita. Makna Isra wal Mi'raj hari ini yang kita lakukan adalah bagaimana mengembalikan semangat kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tua-tua kita dulu-dulu sholat 5 waktu untuk mengingat Allah tidak cukup. Dengan sebuah gerakan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah itu tidak cukup. 5 waktu untuk mengenal Allah tidak cukup. Tahajud di malam hari tidak cukup. Duha di waktu pagi tidak cukup. Tetapi mereka ingin setiap hembusan nafas mereka selalu mengingat kepada Allah, sehingga mereka ucapkan tagi-tagi bisabia, tigo-tigo bisabia. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Inilah orang tua-tua Maluku Utara, Maluku Kira, yang mereka inginkan bahwa mengingat Allah tidak hanya ketika sujud dan rukuk, tetapi setiap gerakan mereka, hembusan nafas mereka, tidak ada yang mereka ingat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu kita sebagai umat Muhammad, mulai hari ini, terkadang panggilan-panggilan azan hanya merupakan sebuah simbol panggilan saja. Terkadang kita lebih sibuk dengan kegiatan duniawi kita daripada kita mengingat akan panggilan Allah. Padahal kalau punya orang tua-tua, orang bilang, azan itu kokaro nagi, tuwilu nagi. Azan itu panggil pasapa, ajak pasapa. Ketika Anda mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka pada saat itulah kalimat tadi telah mengikat Anda untuk segera bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini, di tempat ini, kita niatkan, jangan sampai nanti harta, jabatan, pangkat, status kita melalaikan kita dari mengingat kepada Allah. Perintahkanlah anak-anak kita mulai hari ini untuk melakukan ibadah sholat. Jangan sampai suatu saat nanti kita meninggalkan kehidupan ini lalu anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran, anak-anak kita tidak bisa melakukan ibadah sholat. Kata Rasulullah, muru awqadakum bis-salat wa hum sab'a sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melakukan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum wa hum 10 sinin. Dan pukullah TK ketika mereka berusia 10 tahun dan tidak melakukan ibadah salat. Anak 7 tahun diperintahkan untuk melakukan ibadah salat. Ketika 7-10 tahun tidak melakukan ibadah salat, maka kita wajib untuk pukul mereka. Lebih baik hari ini kita melihat mereka menangis, lebih baik hari ini rotan Jawa dia picak gara-gara pukul 4 orang, daripada suatu saat nanti di yaumil mahsyar ketika seorang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kita sebagai orang tua tidak mampu untuk mendidik anak-anak kita. Banyak kejadian tetangga kita, saudara kita saksikan ketika ada orang yang meninggal, ada anak 3 orang laki-laki, ada anak 2 orang laki-laki, tapi tidak ada yang berani tampil menjadi imam untuk kedua orang tuanya. Ketika dipanggil nanti persilakan jadi imam, tunggu Pak Imam saja.
Kalau Pak Imam sementara ke kebun, tunggu Pak Imam pulang kebun. Kalau Pak Imam sementara di Tugelo, tunggu Pak Imam pulang dari Tugelo. Padahal ada 2 orang anak lelaki, ada 3 orang anak lelaki, tapi tidak mampu menjadi imam untuk kedua orang tuanya di saat yang terakhir akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Jangan pernah menyesal, jangan pernah menangis, karena apa yang saat ini kita lakukan adalah hasil dari apa yang sudah kita tanam. Kita meninggalkan anak-anak kita jauh dari masjid, kita biarkan anak-anak kita jauh dari panggilan-panggilan azan, kita biarkan anak-anak kita melakukan apa yang mereka inginkan. Sementara sebagai orang tua, ini menjadi tanggung jawab kita. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, insya Allah hikmah Isra Mi'raj akan dibahas lebih dalam lagi oleh penceramah pada malam hari ini. Kami sebagai Gubernur Kesultanan Ternate membawa misi dakwah dari Pak Sultan untuk menyampaikan kepada generasi-generasi kita untuk senantiasa melakukan ibadah sholat. Sehebat apapun kita di dunia ini, kita sholat mungkin 5 waktu, tahajud, duha, puasa, kebaikan, ibadah umrah setiap bulan. Apapun itu kita lakukan tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita tidak sholat setiap hari, kita tidak berpuasa, kita tidak mengeluarkan zakat, kita melakukan kemaksiatan setiap saat, tidak ada masalah bagi Allah. Karena pada akhirnya kemaksiatan yang kita lakukan tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh kita, kita yang butuh kepada Allah. Karena pada akhirnya setiap kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu dari tempat ini, sekali lagi Bapak Ibu dan jamaah sekalian, mari kita ajak anak-anak kita untuk segera mendatangi panggilan Allah. Mari kita hamparkan sajadah di rumah kita, hamparkan sajadah di masjid kita. Jangan sampai kita menyesal ketika meninggalkan kehidupan ini. Orang tua-tua bilang, ajali fortuna-tuna, sore fumawarukua. Ajal ini orang bawa-bawa, tapi orang tak tahu kapan kematian itu menjemput kita. Saya kira ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.